Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya sebenarnya Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Kemarin kalau Anda memperhatikan peringatan Hari Lahir Pancasila, itu saya kira fokus perhatian publik itu adalah tentu saja ada berkumpulnya tiga tokoh di situ, Pak Tri, Ibu Mega, dan juga Pak Prabowo. Hadir memang bukan hadir Gibran memang di situ, tapi dia bukan bagian dari peristiwa itu. Tetapi yang saya ingin Anda soroti hari ini berkaitan dengan pernyataan Pak Prabowo yang sangat keras, dan sebenarnya saya ngerasa bukan di situ ya temanya, tapi ternyata Pak Prabowo sengaja membuat saya menjadi menilai ini pesan yang sangat penting. Satu, soal sinyal bahwa kalau menteri-menteri yang menteri maupun pejabat pemerintah yang sudah nggak sevisi dengan beliau, ya harusnya keluar saja itu. Jadi artinya itu reshuffle. Yang kedua soal pemberantasan korupsi. Nah ini yang dalam beberapa pekan terakhir ini menjadi sorotan kami dengan sangat serius, mulai dari kejaksaan, dikawal oleh tentara, kemudian rencana pergantian Kapolri dan sebagainya. Oke, saya ajak Anda untuk berbincang dengan manusia merdeka Said Didu untuk bincangkan soal ini. Assalamualaikum, Bang Said Didu. Waalaikumsalam Yes, warahmatullahi wabarakatuh. ini kenapa bajunya udah mulai pakai mirip loreng-loreng begitu itu? Hah? Mungkin ini sebenarnya lorengnya ini pasti orang menduga Mm. Said Didu udah masuk tentara belum gitu kan. Padahal sebenarnya loreng ini loreng lama. Tapi Oh, bukan bukan baju ormas. oh Baju ormas bukan, bukan. bukan, Apalagi bukan. ormas-ormas yang dekat-dekat militeris enggak lah. Oke. Enggak ya, Ha- enggak ya. Ya, Hanya ya. untuk apa ini aja bahwa saya punya baju lebih banyak variasinya. Oh, oke. Saya mulai curiga-curiga ini soalnya. Oke, Bang Said Didu, saya tadi mengintrodusir soal pernyataan Pak Prabowo ya, soal pidato yang di Hari Lahir Pancasila itu yang saya kira itu sangat Nah, keras gitu. Ya. Bung Hersu, kita harus membaca sebenarnya pernyataan itu pernyataan kepada Prabowo menyatakan saya sudah di jalurku untuk menentukan orang. Sehingga Mm-mm. dia menyatakan bagi yang tidak mampu silakan mundur atau saya pecat, kan kira-kira begitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, pertanyaan kita belum pernah kita mendengarkan apa kriteria yang dianggap tidak mampu. Apa kriteria Pak Prabowo yang dianggap tidak mampu. Mm-mm. Kan, iya kan? Nah, bisa saja publik menyatakan emang Bahlil mampu, gitu kan? Iya, iya. Memang Budi Ari mampu judi online, Mm-mm. ya kan? Mm-mm. Siapa tahu kriterianya itu kan menimbulkan pertanyaan. Kalau tidak ada Mm-mm. kriteria Mm-mm. bahwa yang dianggap mampu seperti apa, saya berharap dan saya menduga serta saya meyakini bahwa Pak Prabowo memiliki kriteria mampu apa tidak mampu untuk minta mundur atau dipecat. Mm-mm. Saya menduga minimal bahwa 5 kriteria yang dia harus Pak Prabowo menilai orang-orang sekitarnya. Satu, bahwa dia harus memiliki patriotisme. Mm-mm. Yang kedua, dia harus memiliki nasionalisme. Yang ketiga dia harus memiliki kompetensi. Yang keempat, dia harus memiliki integritas. Yang kelima, dia harus memihak kepada kepentingan rakyat. Oke. Itu menurut saya kriteria. Kenapa saya bisa menyimpulkan begitu? Karena saya sudah menyatakan Pak Prabowo ini punya sikap ultranasionalis. Mm. Ultranasionalis itu biasanya menggunakan 5 kriteria tersebut. 5 kriteria tersebut. Nah, yang kita lihat bahwa kabinet-kabinet sekarang hampir semuanya sebagian besar, apalagi kabinet yang dititipkan oleh Joko Widodo, itu tidak sesuai dengan 5 kriteria tersebut. Dia tuh tidak punya patriotisme, dia hanya punya pertemanan, perkawanan. Yang kedua, dia tidak punya nasionalisme, dia jual-jual tambang ke asing. Dia membuka impor untuk mematikan industri dalam negeri. Dia ngutang besar-besaran. Yang ketiga, dia nggak punya kompetensi. Coba bayangkan, Nabil, Menteri Dikbud, diangkat Nadim, jadi menteri. Nadim bukan Nadim. Nadim, Ya. nah diangkat jadi menteri apa namanya Menristek, pendidikan dan kebudayaan. Mendikbudristek ya. Coba, nah coba Bahlil
yang ijazahnya ngejar ijazah ini sekolahnya nggak jelas, dikasih menteri-menteri yang sangat bagus, sangat powerful, tidak ada ini sekali dengan pertambangan, gitu kan? Nah, jadi yang itu tidak punya kompetensi. Yang ketiga, yang keempat, tidak punya integritas, sangat tidak punya integritas. Coba lihat bagaimana pengolahan mereka, tidak punya integritas sekali, dia punya bukti bahwa dia korupsi dan lain-lain. Dan yang kelima, tidak mementingkan rakyat. Jadi 5 kriteria tadi itu sebenarnya sinyal kepada menteri-menteriku yang titipan Jokowi, kau tidak masuk kriteriaku. Itu kira-kira yang pertama. Nah, pertanyaannya sekarang adalah setelah keluar ini, kan dia katakan kalau kau nggak mundur maka aku berhentikan. Oke? Sepertinya dia menggunakan memaksa mereka mundur. Kalau Jokowi kemarin memaksa orang yang punya kasus itu bertahan untuk menyembah ke Jokowi. Menteri-menteri yang ditahan dulu kan adalah menteri yang punya kasus. Zulkifli Hasan, Airlangga, Menpora, siapa namanya, Budi Ari, ya kan, Bahlil. Nah, Jokowi menggunakan kasus hukum untuk memaksa orang menyembah ke dia dan loyal ke dia untuk meneruskan pundi-pundi untuk menjaga kekuasaan. Pak Prabowo kemungkinan membalik. Kalau kau nggak mundur dan sudah tidak sesuai dengan kriteria saya tadi yang 5, maka kasus korupsi hukum yang akan memaksa kau mundur. Jadi bagi saya kau mundur kalau tidak sesuai dengan dengan kriteria saya, dan kalau kau tidak mau mundur dan saya tidak memecat, maka hukum yang akan memecat Anda. Nah, tanda-tanda ini sangat jelas, Bung Hersu, dan betul saya katakan ini sudah masuk memakan bubur panas Solo. Memakan bubur panas Solo dengan 2 sendok. Sendoknya adalah sendok penegakan hukum Jaksa Agung dan sendok pengambilan aset negara dari oligarki yang dilakukan oleh Dewan Pertahanan Nasional yang ketuanya adalah Presiden Prabowo dan wakil ketua hariannya adalah Menteri Pertahanan. Jadi 2 sendok itu yang digunakan untuk memakan bubur panas Solo. Nah, kita lihat sekarang ancaman-ancaman itu kita lihat makin terbuka. Coba lihat kasus judi online yang sudah menbidik eselon 1 bekas dirjen yang diangkat oleh Budi Ari. Nah, adalah sangat naif kalau Budi Ari masih menyangkal. Saya ini bekas pejabat. Kalau satu tingkat di bawah Anda melakukan sesuatu dan Anda yang angkat, maka sangat sulit menyatakan Anda tidak terlibat. Sangat sulit. Sorry, ini saya ini kan ikut. Ini yang dirjen yang siapa yang Anda maksud di judul kan? Bukannya orang tim yang diangkat oleh Budi Ari yang melainkan, yang memainkan itu? Ada dirjennya, Komdigi, salah satu dirjen yang diangkat oleh dia. Sudah dan mulai tambah ya? timnya, ya. Oke. Itu kan sudah masuk. Lupa saya namanya. Itu kan sudah masuk sebagai apa namanya, sedang disidik ke sedang disidik ya. Belum diproses ya. di kepolisian belum ya. Oh, oke. Ya, silakan lanjut. Belum. Yang kedua, kita lihat kasus laptop. Kasus laptop ini membidik dua loh. Satu, terkait dengan software dan hardware. Berbagai berita menyatakan bahwa yang mengatur software itu adalah memang Nadiem, yang mengatur hardware adalah LBP, Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini kan semua ke pusat kekuasaan, ke Solo. Nah, Sritex jelas sudah mengarah. Nah, kemudian kasus Pertamina ini kita harus mengikuti terus karena ini mengarah kepada kesayangan Solo juga, yaitu Erick Thohir. Itu kan mengarah. Ke sana. Nah, mengarahnya sangat susah dibantah karena setelah Pak Erick Thohir menghadap ke Jaksa Agung malam-malam, maka berubah kan ini info yang kita dapatkan. Jadi saya ingin menyatakan, saya pernah menyatakan bahwa
pada saat 13 Oktober Prabowo datang ke Solo, yang saya istilahkan keluar surat perintah 13 Oktober, sehingga menteri-menteri Jokowi 17 orang masuk lagi kabinet dan menteri-menteri kesayangan. Nah, sepertinya cara ini ingin digunakan oleh Prabowo. Oke, kalau kau ngancam saya dengan kan menyatakan bahwa diancam juga Pak Prabowo saat itu, maka cara itu digunakan untuk aku tahu kasus hukum juga yang kalian lakukan. Maka saatnya aku bersihkan pemerintahanku untuk rakyat. Nah, saya akhirnya terpikir sekarang, Bung Hersu, sepertinya memang bangsa ini agak menarik tuh, paket hemat menyelamatkan dan menyelesaikan bangsa. Paket hematnya tuh dua, adili Jokowi, maksulkan Gibran. Yeah. Itu paket hemat. Nah, paket hemat ini terus berjalan. Adalah bukan kebetulan surat resmi Forum Purnawiraan TNI untuk pemaksulan Gibran itu dimasukkan ke DPR bersamaan dengan pertemuan Megawati, Trisutrisno, dan Prabowo yang diintip oleh Gibran. Diintip. Kok diintip? Maksudnya apa ini diintip? Ya, memang lihat kemarin kan kelihatan ngintip-ngintip doang kan. Bukan dari bagian komunitas pencinta NKRI, pencinta konstitusi. Ingat, kemarin itu adalah hari lahir konstitusi. Hari lahir Pancasila. Nah, lihat Megawati dan Trisutrisno menunjukkan kau pengkhianat konstitusi. Itu kelihatan sekali. Jalan harus di belakang, tidak diajak ngobrol apa-apa karena memang dianggap bagian satu pencinta konstitusi Pancasila, satu adalah mengkhianati konstitusi. Jadi itu simbol politik yang sangat ini. Nah, sekarang itu saya pikir Bang Hersu Prabowo semakin menunjukkan bahwa dia betul-betul ingin melaksanakan apa yang diinginkan untuk rakyat Indonesia, perbaikan bang. Itu bang. Oke, nggak apa-apa. Nanti perlu ada beberapa hal yang perlu diklarifikasi karena kejaksaan misalnya sudah menyatakan ini soal laptop belum ada kaitannya dengan Nadiem. Seperti itu ya kejaksaan. Terus yang Pak Luhut juga nanti kita tunggu ini karena saya info-info Anda ini kadang-kadang saya bingung karena orang belum pernah dengar. Orang yang diutus khusus. Oh gitu. Belum. Ya, orang belum dengar, Anda udah ngomong duluan, tiba-tiba nanti belakangan baru terbukti gitu, itu ya. Ya. Oke. Biasanya saya katakan penerawang saya itu jauh. Oke, nggak apa-apa. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Sudah diutus satu orang untuk melobi presiden agar kasus laptop ini tidak naik ke atas lagi. Oh, oke. Ya, oke. Dan menyatakan orang yang terancam itu sudah 2 hari 2 malam tidak tidur. Tapi mungkin mukanya belum bengkak-bengkak. Oke. Ini oke, apa menarik. Jadi ini fasenya udah mulai saling ancam dong ya, kalau menurut Anda ya, antara Prabowo dengan Pak Jokowi itu kira-kira. Kalau saya melihat sepertinya sudah terjadi. Nah, dia menyatakan orang yang terancam ini 2 hari 2 malam tidak tidur. Tapi kita belum tahu setelah tidur apakah mukanya bengkak-bengkak seperti yang satu sana. Oke. Nah, dan saya dapat info jawaban Prabowo, saya tidak mau campur tangan tentang hukum. Itu saya dapat infonya seperti. Akhirnya kita nggak tahu. Kejaksaan Agung itu biasanya juga mencoba dulu nego dulu the water seperti apa publik ini melihat kasus ini gitu lah. Nah itu kira-kira kan begini menurut saya. Nah ingat Mas Hersu itu, nah kalau ini menarik, agak menarik bisa berbalik kan KPK menyita
tentang korupsi bansos 940 miliar, bansos presiden, ya kan? Nah, ini kita harus tahu kalau KPK ini bisa untuk menjerat atau bisa untuk meredam. Ya, oke. Meredam. Jadi Kita jangan hitung dulu lah nah, KPK sekarang ini ya, yang ya nggak usah dihitung dulu, nggak usah iya, dihitung iya. dulu. Kita Gitu. lihat sekarang kejaksaan, dan kejaksaan juga harus hati-hati karena satu, publik mencermati betul dukungan terhadap kejaksaan kan sekarang sebenarnya tinggi banget gitu ya terhadap Ya, kejaksaan. Tapi kalau mereka main-main pasti juga publik akan marahnya juga marah sekali. Dan saya kira Pak ya, Prabowo dengan menempatkan dengan menerbitkan perpres pengawalan untuk jaksa dan keluarganya, kantornya dijaga, pasti Pak Prabowo juga ingetin, gua nggak main-main ya, gua backup serius lu ya, jangan oke. macam-macam, kira-kira gitu kan ya. Oke. Iya, ya. Jadi yang saya tambahkan tadi, Hmm. yang melobi presiden itu terbang ke luar negeri loh, bukan di Oh, Indonesia. sekarang ini. Ah. Oh, menemui Ya Pak enggak, saat ya. saat Bukan Pak di, Prabowo ada di luar negeri. ya, ya. Oh, oke, oke, oke. Ya, menarik, menarik, menarik. Oke. Nah, jadi ini tadi kan satu orang orang apa di pinggir tadi, orang di pinggir yang nggak sanggup bekerja silahkan minggir. Tapi di Indonesia Ya. mana ada sih orang mau mundur? Ini kan biasanya maju tak gentar membela yang bayar, kan gitu kan. Kalau mereka berani mundur, orang-orang kan kita tahu banyak sekali yang masuk di jabat di kabinet, menteri, wakil menteri dan sebagainya. Sebenarnya kan under capacity sesungguhnya. Tapi Ya. mereka tetap masuk aja gitu. Bagaimana mau mereka mundur kecuali dipecat gitu. Jadi saya pikir memang ya itu kalau mengharapkan mundur ya udahlah, itu menunggu kodok Istana Bogor terbang pakai sayap. Jadi Ya. itu sesuatu yang enggak ini. Jadi saya pikir Pak Prabowo hanya menyatakan harusnya fokus, saya pecat kalian, kalau tidak Iya. ya itu dan itu harus dilakukan. Nah, saya kemarin menarik di podcastnya siapa Deddy Corbuzier. Anda diundang ke sana ya, Deddy Saya Corbuzier ya? diundang ke sana. Deddy Corbuzier menanyakan pertama, Hmm. kira-kira perlu nggak reshuffle? Saya katakan wajib, harus. Wajib, oke, terus? Nah, dia lanjutkan menyatakan saya termasuk nggak yang harus reshuffle. Saya balik bertanya, Bung Deddy Corbuzier harus berpikir, kira-kira ada manfaatnya nggak Anda di dalam? Dia kan bukan anggota kabinet kan? Ya, ya udah, saya menyatakan itu, saya menyatakan itu, Pak. Iya. Jadi, ya, pertanyaan itu harus disampaikan ke Pak Prabowo satu demi satu. Nah, sekarang begini, kriteria tadi yang saya katakan mundur itu evaluasi menteri-menterinya, itu kan kira-kira mengevaluasi menteri-menterinya. Nah, apakah ada tim yang akan melakukan itu? Saya nggak yakin. Jadi Pak Prabowo memang harus melakukan hak prerogatifnya betul-betul untuk menilai. Dan kalau perlu ya bikinlah lembaga untuk mensurvei siapa saja bobot dari 5 kriteria tadi. Jangan, tapi surveinya jangan ke publik ya, betul-betul internal. Jangan. Itu saya pikir. Nah, sekarang begini. Negara ini kan ini sekali sangat-sangat rumit, dan Pak Prabowo saya katakan kalau terlambat 3 bulan memberikan harapan kepada publik, maka akan berbalik 3 bulan waktunya. Sepakat. Karena ya. Karena ekonomi semakin susah, sangat susah dibawa. Pak Prabowo jangan mendengarkan bahwa ini gampang. Beberapa hari lalu, saya ketemu tokoh-tokoh pengusaha nasional yang di luar 9 naga, itu ada 10 orang kira-kira, yang di luar ini, yang sangat masih berbisnis sekarang, tapi sangat ini. Dia menyatakan ke saya, kalau Prabowo terlambat, maka Prabowo akan digulung oleh geng Solo. Itu kata-kata saya. Saya tanya apa masalah? Ekonomi ini tidak bisa dianggap karena menimbulkan kekecewaan yang sangat besar mulai rakyat paling bawah sampai pengusaha paling besar. Itu dia sampaikan ke saya, dan saya sudah ingatkan bahwa Pak Prabowo harus
minimal menimbulkan harapan. Kalau masih pidato-pidato terus, maka orang pasti menyatakan pidato aja terus, maka kami akan ini pemimpin. Atau Mencari omon-omon. pemimpin. Anda penting ini, Omong-omong. ya Anda penting Ah, mengingatkan ini karena ya, setiap kali Anda bicara dan Anda juga termasuk orang yang di ini saya dulu udah masuk angin ini dukung-dukung Prabowo. Jadi setiap kali ada orang yang mensupport Pak Prabowo, orang udah mulai curiga gitu. Tetapi saya perhatikan juga ya perhatikan dan kemudian ada harapan sih sebenarnya begitu. ya, Tetapi ya, harapan ini begitu tidak segera terwujud, mereka ya, akan ya, kecewa gitu. Seperti ya. soal reshuffle. Kalau Hmm, misalnya nggak segera cepat dilakukan, orang akan ngomong omon-omon saja. Pemberantasan betul. korupsi, kalau nggak ada segera yang ditangkap yang besar lagi, ini kan sudah ya, sudah beberapa yang ditangkap. Tapi harus ada yang Ya, gede lagi yang ditangkap itu supaya iya. baru kemudian nggak omon-omon gitu. Yang ketiga Parcok, perbaiki Oh, oke. Parcok. Ya kan Ya, ini sudah muncul nama Kapolri yang kemungkinan oke, akan diinginkan oleh Pak oke, Prabowo kan? oke. Nah, saya ingin nyatakan menyelamatkan negeri ini memang harus ada pemikiran di Prabowo bahwa darurat. Ya. Dan Prabowo sudah menyatakan darurat korupsi. Oke. Nah, eh, darurat ini sebenarnya tidak bisa diselesaikan dengan normal, Bang Hersu. Itu harus dengan abnormal. Nah, abnormal, ini sebaiknya, udahlah, Pak Prabowo tuh mencari 50 pemimpin saja deh untuk tugasnya membersihkan pemerintahan Hmm. dan mengembalikan kembali kepada rakyat semua. 50 orang saja. Dan Itu pasang di mana-mana. Nah, oh. bukan hanya tentara, Hmm. tapi orang-orang yang tadi memenuhi kriteria, saya ulangi, punya patriotisme, punya nasionalisme, punya integritas, punya kompetensi, bukan hanya loyalitas. Saya tidak masukkan loyalitas loh Hmm. di 5 kriteria dan memikirkan rakyat. Hmm. Karena loyalitas, faktanya bisa kalau loyalitas yang paling loyal ke kita itu adalah pembawa tas. Ya, ya, ya. Hmm. Nah, kalau loyalitas kriterianya, maka Anda akan mendapatkan orang sekitar Anda sekedar pembawa tas. Hmm. Hmm. Ya. Nah, itu yang bahaya pemimpin negara. Makanya saya tidak memasukkan loyalitas sebagai kriteria karena bahaya sekali. Nah, kita harus menurut saya karena sangat rusak, maka Pak Prabowo harus melakukan pendidikan khusus, Hmm. Apa tuh? semacam melahirkan Kopassus di semua kementerian lembaga untuk melakukan perbaikan. Bukan berarti Kopassus itu ngambil dari tentara, bukan ya? Bukan. Hmm. Saya bilang, carilah sekarang Hmm. dokter-dokter yang bagus, Hmm. S2 yang bagus, sekolah-sekolah yang bagus, kriteria tadi, dididik khusus. Kemudian orang ini disebarkan ke kementerian lembaga untuk melakukan perubahan. Tugasnya mereka itu, dan kasih target 6 bulan harus berubah semua. Kenapa ini penting, Bung Hersu? Kita lihatlah bagaimana dulu Sri Mulyani mengagung-agungkan akan bersihkan pajak. Ternyata korupsi pajak Ya. naik dan dilakukan oleh orang dalam. Ya. Bea cukai juga demikian, penyelundupan juga demikian, semua dilakukan. Nah, artinya semua sistem sudah rusak. Hmm. Maka kalau rusak semua, maka harus dimulai dari eselon paling bawah, eselon 4 sampai eselon 1 itu harus diisi. Yang menariknya sekarang, kita lihat ada kementerian loh, hampir seluruh dirjennya itu polisi aktif loh. Oh ya. Ya, Oh. Hmm. ada kementerian. Nah, ini agak aneh karena begini. Artinya negara karena polisi aktif tuh komando, Hmm. ya kan? Ke Mabes Nah, ya maksudnya. artinya ya Komandonya ke Mabes ya. Hmm. Mabes Polri. Artinya semua kementerian ini hampir dikuasai oleh mereka. Coba tunjukkan saya mana sih kementerian. Padahal harusnya kalau good governance dilakukan, maka tidak boleh pengawas itu menjadi eksekutor. Hmm. Tidak boleh. Hmm. Jadi penegak hukum tidak boleh ada di dalam eksekutor. Hmm. Kejaksaan itu tidak boleh ada karena dia pengawas. Hmm. Nah, kalau dia eksekutor pengawas ada di eksekutor, maka dia menjadi pengatur pelanggaran. Hmm. Nah, ini saya katakan yang jadi tadi menyiapkan SDM Kopassus yang dididik khusus dengan 5 kriteria tadi. Kemudian Pak Prabowo harus segera melakukan
pemisahan antara regulator dan operator. Begini, contoh Mas Hersu, pembuatan SIM, BPKB, yang membuat polisi, tapi yang memeriksa juga polisi. Artinya bisa dong bikin BPKB macam-macam, kan yang memeriksa juga dia. SIM boleh dong bikin. Nah, itu tidak boleh. Harusnya itu Kementerian Perhubungan yang membuat itu, diawasi oleh polisi. Contoh lagi, ATR BPN yang membuat sertifikat tanah, tapi yang dia juga yang bisa membatalkan sertifikat tanah. Dia juga yang bisa memeriksa keabsahan sertifikat tanah. Itu nggak boleh. Kehutanan yang mengeluarkan HPH dia juga, tapi yang memeriksa HPH dia juga. Nah, banyak sekali yang seperti itu. Komdigi. Kenapa judi online nggak bisa dibersihkan? Karena yang membuat regulasi bagaimana Komdigi yang menutup membuka Komdigi juga. Nah, harusnya kalau mau sekarang karena darurat, maka pengawasan judi online pindahkan dulu ke BSN, Badan Cyber Nasional. Badan Cyber Nasional yang mengawasi. Setelah itu dia melaporkan ke polisi. Yang banyak sekali hal-hal seperti itu, bea cukai. Yang menentukan tarif, menentukan kelas barang adalah bea cukai juga. Yang menentukan boleh masuk lewat jalur dia juga. Akhirnya terjadi negosiasi. Jadi, yang kerok pelanggaran hukum, korupsi, dan lain-lain di Indonesia adalah menyatunya regulator dan eksekutor di satu lembaga. Di negara-negara lain, itu kementerian lembaga hanya tugasnya untuk regulasi. Badan-badan yang dibawa kendali presiden langsung itulah yang melakukan eksekutor. FBI. Apa, itu begitu caranya. Nah, di Indonesia, kenapa ini terjadi, Bung Hersu? Karena ini adalah kerjaan para politisi. Politisi itu mengatur agar mereka berkuasa, agar bisa kong kali kong. Setelah itu menempatkan menteri aninya di kementerian untuk mengatur semuanya. Itu yang terjadi. Pak Prabowo harus menyadari ini, bahwa ini langkah yang paling cepat untuk membersihkan negeri, memisahkan regulator dan operator. Sambil menunggu itu, maka perbanyaklah tim ad hoc, satgas-satgas untuk mentorpedo hal-hal seperti itu. Nah, itu yang saya pikir Bung Hersu, Pak Prabowo harus melakukan tadi penyiapan SDM yang cukup handal ya. SDM yang untuk Kopassus dididik khusus. Yang kedua adalah bahwa dia harus segera memisahkan regulator untuk minimal sektor-sektor yang prioritas. Contoh juga lah BNN narkoba, ya kan? Yang membuat aturan ini. Terus, nah polisi juga di sana yang menangkap juga mereka. Itu akhirnya apa yang terjadi? Semakin banyak sekali hal seperti itu, Bang Her. Jadi ini kesimpulannya adalah kondisi sudah darurat. Banyak sekali PR yang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo, tetapi harus ada tindakan-tindakan yang cepat. Kalau tidak Pak Prabowo akan tergulung gitu ya. Itu info yang sangat valid yang saya dapatkan. Nasihat senior ini kalau Bang Her sudah bisa bayangkan, ini seumur Prabowo semua mereka. Oke ya. Jadi cukup senior lah ya. Senior. Ya, jadi jam terbangnya tinggi dan mereka ngomong itu berdasarkan pengalaman ya, bukan sekedar analisis ya, gitu ya. Oke. Bukan. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Bang Said Didu. Sampai ketemu lagi. Kita tunggu Pak Prabowo. Jangan sampai Pak Prabowo terus dicap omon-omon dan Anda juga ikut omon-omon nanti. Satu lagi Pak Bang Hersu, boleh saya tambahkan? Ya. Pak, ini kan masalah ekonomi yang dihadapi Pak Prabowo. Saya ingin menyatakan langkah yang perlu segera dilakukan Pak Prabowo juga adalah menutup keran mengalirnya uang halal ke uang haram. Itu yang harus. Apa itu? Ada 5 keran. Keran pertama judi online. Keran kedua korupsi. Keran ketiga narkoba.
keran keempat penyelundupan, Hmm. keran kelima adalah adalah pengambilan tambang secara ilegal. 5 ini harus dilakukan Prabowo. Mhm. Prabowo kalau melakukan ini akan mendapatkan sekaligus hasil yang sangat bagus. Dan saya perkirakan uang haram yang beredar lewat 5 sektor itu 5.000 sampai 7.000 triliun. Oke. Artinya 30 sampai 35%. Ya. Kalau itu dia tertibkan, maka uang haram ini masuk kepada perputaran legal, maka Pak Prabowo saya pikir akan menaikkan tax ratio itu tidak susah, sekarang di bawah 10. Nah, itu bisa menaik menjadi 12-13 dan itu ada potensi penerimaan negara minimal 1.000 sampai 1.500 triliun. Oke. Artinya itu keran itu harus segera ditutup dan itu hanya Pak Presiden yang bisa melakukan. Jadi konsentrasi Pak Presiden, 1, berantas korupsi, 2, reshuffle kabinet, yang ketiga adalah tutup keran peredaran uang ilegal. Itu saya pikir. Baik, terima kasih Bang Said Didu, manusia merdeka, terus berpikir merdeka ya, Bang Said Didu. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.